Halo, Assalamualaikum. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini di dalam channel Kapten ingin sharing tentang materi perkuliahan teknik kompilasi bagian translator. Sebelum itu, bantu channel Kapten untuk terus berkembang ya, dengan cara klik subscribe, kemudian aktifkan loncengnya dan jangan lupa like videonya dan share videonya di semua sosial media yang kamu punya ya guys. Oke, langsung saja kita ke pembahasan mengenai materi teknik kompilasi bagian translator. Pada materi sebelumnya, Kapten sudah menjelaskan mengenai teknik kompilasi. Nah, teknik kompilasi ini berhubungan dengan sebuah bahasa. Nah, bahasa ini adalah bahasa pemrograman ya guys. Oke, nah gunanya translator adalah untuk mentranslate si bahasa pemrograman itu ya guys. Kembali diingatkan bahwa teknik kompilasi ini adalah proses menggabungkan source program menjadi bentuk lain. Nah, si translator ini gunanya adalah untuk merubah source program tersebut ke dalam bentuk lain ya guys. Macam-macam translator, yang pertama ada assembler, di mana source kodenya adalah bahasa assembly ya guys. Kemudian yang kedua ada compiler. Nah, ini adalah source kodenya bentuknya adalah bahasa tingkat tinggi, di mana teknik kompilasi ini mempelajari tentang bahasa tingkat tinggi ya guys. Jadi kita akan membahas translatornya. Yang pertama adalah tentang compiler, lalu yang ketiga ada interpreter. Nah, interpreter ini juga adalah macam dari translator untuk menerjemahkan bahasa tingkat tinggi. Nah, sekarang saya akan lebih menekankan kepada perbedaan compiler dan interpreter ya guys. Kenapa? Karena dua macam translator itulah yang digunakan untuk bahasa tingkat tinggi. Nah, kita sekarang akan lebih membahas tentang compiler dan interpreter ya guys. Kenapa? Karena kedua translator tersebut yang menggunakan bahasa tingkat tinggi. Oke, yang pertama ada compiler. Compiler ini pasti kita sering banget ketemu nih guys, terutama kalian yang sering melakukan coding atau pemrograman. Contohnya seperti Dev C++. Dev C++ itu termasuk compiler ya guys untuk bahasa C++. Nah, apa sih perbedaannya dengan interpreter gitu ya? Nah, sekarang saya bahas dulu tentang compilernya. Compiler itu hasil translasinya akan berupa bentuk objek kode lain. Contoh nih, kalian buka aplikasi Dev C++, kemudian kalian ngoding, kemudian kalian save latihan1.cpp. Ketika kalian eksekusi, maka berubah objeknya dari latihan1.cpp menjadi latihan1.exe. Itu tadi tentang compiler. Kemudian kalau interpreter itu sama, dia digunakan untuk mentranslate bahasa tingkat tinggi tapi untuk bahasa seperti PHP, ya kan, HTML, ASP dan sebagainya. Kenapa? Karena interpreter tidak menghasilkan bentuk objek kode lain, guys. Kalau compiler tadi menghasilkan bentuk objek kode lain. Tapi kalau interpreter enggak ya, guys. Contohnya nih, kalian buat program menggunakan PHP, latihan1.php. Ketika kalian eksekusi, apakah berubah jadi latihan1.exe? Kan tidak. Ya, nah itu tadi adalah perbedaan dari compiler dan interpreter. Jadi kalau kalian nih ketemu dengan sebuah bahasa pemrograman, kemudian dia punya translatornya, lalu translator tersebut dia menghasilkan bentuk objek kode lain, maka itu disebut sebagai compiler. Tapi kalau dia tidak menghasilkan bentuk objek kode lain, maka dia disebut sebagai interpreter. Kemudian, baik itu compiler dan interpreter, tata cara alurnya itu sama ya guys. Kita harus memiliki source programnya, kemudian kita memiliki translatornya, kemudian kita dapat menghasilkan sebuah programnya. Kemudian, apa sih perbedaan compiler dan interpreter? Kalau compiler untuk menjalankan program hasil kompilasinya bisa dilakukan tanpa membutuhkan source code nih guys. Kenapa? Kita tinggal klik exe-nya aja kan, langsung jalan tuh aplikasi. Tapi kalau interpreter tidak gitu. Kita harus apa? Menggunakan source kode lain. Contoh seperti misalkan kita mau buka website www. Nah, itu kan sebuah kode tuh ya kan. Nah, kemudian yang kedua untuk compiler butuh linker untuk menggabungkan kode objek dengan berbagai macam library untuk menghasilkan suatu kode yang bisa dijalankan oleh mesin. Contoh nih, linker-linkernya itu banyak, apalagi kalau misalkan kita menggunakan Java. Tapi kalau interpreter, dia tidak butuh linker untuk menggabungkan kode objek dengan berbagai macam library.
Kemudian kira-kira ada nggak sih yang bisa sebagai compiler maupun interpreter? Ayo coba tebak, kira-kira ada nggak guys? Kalau misalkan ada, coba kalian jawab ya di kolom komentar. Oke guys, itu tadi penjelasan mengenai translator. Kalau ada yang ingin kalian tanyakan, silakan kalian komen di kolom komentar ya guys. Oke, terima kasih. Hatur nuhun. Kamsahamnida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.